Permainan ular naga panjang. Ular naga panjang adalah suatu permainan berkelompok yang cara bermainnya harus berbaris dan memasuki terowongan. Serta permainan ini tidak perlu membutuhkan alat dan bahan. Cukup para peserta yang banyak dan permainan ular naga panjang akan menjadi menyenangkan untuk dimainkan oleh anak-anak sepulang sekolah di kala sore hari. Karakteristik Spodek di dalam bukunya Sumiarti mengatakan bahwa bermain di dalam pembelajaran adalah suatu fenomena yang sangat menarik perhatian para pendidik. Itu sebabnya permainan ular naga panjang termasuk permainan yang edukatif karena pemain diharuskan untuk saling berinteraksi satu sama lain dan mereka juga harus menyanyi sambil berjalan melewati terowongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bermain ular naga panjang. Yang pertama, anak-anak berbaris ke belakang sambil saling memegang bahu teman yang ada di depannya. Yang kedua, seorang anak yang lebih besar atau paling besar bermain sebagai induk dan berada di barisan paling depan. Yang ketiga, kemudian dua orang anak lagi bermain sebagai gerbang dan saling berhadapan membuat terowongan dan saling berpegangan tangan di atas kepala. Gerbang dan induk dalam permainan ini biasanya dipilih dari anak yang memiliki ketangkasan berbicara. Karena dalam permainan ini, dialog yang mereka lakukan merupakan salah satu daya tarik dalam permainan ini. Yang keempat, barisan tersebut akan bergerak melingkar sebagai ular naga panjang yang berjalan-jalan dan mengitari terowongan dan sambil bernyanyi. Yang kelima, ketika lagu sudah habis, anak yang berjalan paling belakang akan ditangkap oleh si penjaga terowongan. Yang keenam, anak yang ditangkap tersebut akan diberikan pilihan untuk memilih di antara dua pilihan. Dan sesuai dengan pilihannya, anak tersebut akan ditempatkan di belakang salah satu terowongan. Yang ketujuh, dilanjutkan oleh induk yang berusaha mengambil anaknya di belakang terowongan, sementara terowongan lain berusaha untuk menghalanginya. Anak yang berhasil diambil akan berdiri kembali di belakang si induk. Kemudian manfaat dari permainan ular naga panjang. Yang pertama yaitu membawa keceriaan. Pada umumnya permainan ini dilakukan bersama-sama dan melibatkan banyak pemain. Dan tentu saja hal ini bisa membawa keceriaan. Yang kedua yaitu melatih motorik dan kesehatan anak. Motorik yaitu berkaitan dengan gerakan. Di dalam permainan ini anak diharuskan untuk berjalan-jalan. Nah, berjalan-jalan ini termasuk gerakan. Dan dengan bergerak, maka kita seperti sedang berolahraga. Dan dengan berolahraga, maka akan baik untuk kesehatan anak. Yang ketiga yaitu murah. Kenapa dikatakan murah? Karena pada umumnya permainan tradisional lainnya membutuhkan alat atau bahan untuk bermain. Sedangkan dalam permainan ular naga panjang ini tidak membutuhkan alat atau bahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Juwita dan di sini saya akan menyampaikan materi pengertian permainan dam-daman. Dam-daman merupakan permainan tradisional yang hampir sama dengan catur. Dam-daman tersebar di beberapa daerah di Indonesia, tetapi dengan nama yang berbeda. Seperti di daerah ibu kota Jakarta, dam-daman dikenal dengan istilah damdas, dan di Jawa Timur dikenal dengan nama dam-daman. Cara bermain dam-daman mirip seperti permainan catur, namun ada perbedaan di dalam peralatan dan cara bermainnya yang jauh lebih sederhana. Permainan dam-daman merupakan jenis permainan tradisional yang mengasah otak dan juga merupakan salah satu permainan tradisional yang mampu mengembangkan daya konsentrasi dan daya strategi bagi para pemainnya. Cara bermain permainan dam-daman dan yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan siapa yang akan bermain dahulu, dan permainan dam-daman dilakukan oleh dua orang. Selanjutnya,
Tersedia papan permainan yang terdiri dari 64 kotak berwarna hitam dan putih dan letak bidak di atas papan bermain. Kemudian permainan berakhir dan dinyatakan menang jika salah satu pemain dapat menghabiskan bidak dari sang lawan. Itulah cara bermain permainan dam-daman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat permainan dam-daman. Yang pertama yaitu melatih kesabaran. Pada saat bermain dam-daman, anak harus sabar menunggu lawan berpikir untuk menggerakkan pionnya. Hal ini dimaksudkan anak harus bersabar dalam menunggu giliran mainnya. Yang kedua yaitu melatih kecerdikan dan kecermatan. Anak harus cermat dan cerdik dalam menangkap peluang. Anak juga harus pandai-pandai menyusun strategi dalam permainan tersebut. Yang ketiga yaitu melatih untuk berani mengambil resiko. Pada setiap langkah dalam permainan ada banyak resiko, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya mungkin anak akan dapat memakan pion lawan dan memenangkan permainan. Yang dampak negatifnya yaitu mungkin anak akan kalah, pionnya akan dimakan oleh lawannya. Yang keempat yaitu menghasilkan nilai gotong royong. Melalui permainan ini, anak akan tahu bahwa mencapai tujuan itu harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendiri. Contohnya pada pion yang digunakan dalam permainan itu ada banyak pion yang harus bergerak untuk dapat memenangkan permainan. Kemudian yaitu nilai edukatif yang didapat. Melalui permainan dam-daman ini mendorong untuk meningkatkan siswa dalam kemampuan kognitifnya berupa konsentrasi, kreatif dalam menyusun strategi dan mencari masalah. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga jika permainan ini dilakukan secara kelompok akan menumbuhkan karakter siswa yaitu kerjasama dan juga menghargai kesepakatan dalam sebuah permainan. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.